Tahu, tahu, tahu. Tahu, tahu, tahu. Assalamualaikum Ayah Sam dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak calon kepala sekolah. Itu kepala sekolah, kepala dinas itu. Kepala dinas ya? Oke, masuk. Dinas Peternakan Batu. Ya, ngeten iki lah. Calon-calon ngeten iku dereng ora kuat. Teke ora kuat, Kasam, Bulin. Kuat-kuat nih Kak Nova, pasti kuat. Mbok menawi Kak Ulin sanjang ngoten nih, wonten malaikat liwan nggih, alhamdulillah kan ngoten. Amin. Masya Allah, tak amini wis banter. Amin. Subhanallah. Aja sih Kak Nova. Mari ngono aku dikunjungi Kak Nova, Wah. Aja sih Kak Nova, terlalu muda. Nggih Pak Eko. Nah niku lho, leres ada teman saya kepala dinas Banyuwangi itu, umurnya sekitar 50-an, almarhum. Dari lulusan STPDN. Jangan Pak Eko, Pak Eko, ampun Pak Eko. Okay. Pindahan dari Ngawi, dia pindah STPDN kan, pindah ke Banyuwangi tempat asal. Itu takdir Kak Eko. Takdir. Ya betul. Takdir. Tapi memang ya bukan berat. Sudah garis tapi gini Pak, kalau kita sebagai leader, ya kalau belum siap semuanya, ya itu. Semuanya harus siap masalahnya. Pressure dari atas ada, pressure dari anak buah juga ada, masyarakat juga ada. Kalau itu. Tapi kalau saya yakin Kak Nova kuat kok Pak. Belum. Itu wong Ponorogo itu kuat-kuat, tapi belum waktunya ke situ, ya, tapi nanti pasti ya. Sitalah Kak Arum sampean ngumpak ngono kok cek enake ngono. Enak ya yo rasane enak. Enggak tahu Kak Sam. Tahu. Jangan tewel. Loh masuk koyo ngene iki gak tahu-tahu iki. Tempe mendoan. Kesehatan. Kita harus makan yang banyak. Adik ini berpikir kritis. Aku kok gak mulai teko sekolah, omahku pindah nang sekolah anak wis lah. Tarum, cecep ya. Kak Hati Banyuwangi. Ya wis Kak Japri sama Woco. Oh, siap. Sebentar ya Kak, saya mau isa dulu. Iya, silakan. Monggo sekejap. Piye Banyuwangi, piye? Ramai saiki kan yo? Alhamdulillah, khususan ramai Pak. Pendeso no kegiatan. Soalnya ono Sehadi lho. Saiki dadi se. Tutuk daerah Pargo ini wono iku. Iya Mas Hadi Banyuwangi ya. Oke, saya Banyuwangi Pak. Gimana Pak? Iku loh Kasam. Kepala dinas yang meninggal itu mutasi jadi se itu loh. Ada jenggotnya sekarang. Oh yang itu kepala dinas BPDSM itu. Oleh tekan Batu Kak Ulin. Ya, itu lulusan STPDN temannya Pak Ale saya itu. Dia kan dulu dinas di Ngawi. Kak Ulin. Iya, masih muda. Nang ngulon kan umroh haji. Iki kan tuku kulon pisan arah wetan. Iya, betul. Apa ae ngomongi. Saiki ngene, Kak Haji lho ngene saiki. Ya. Yes. Iku. Nah, iku Kak Eko, itu Tony Kak Adi lho. Masih enom tapi sedang menuakan diri. Sedangkan Kak Nova lu itu memudahkan diri. Telon brengos tekan iku. Anu Pak, tak kero. Nek bojoku muring-muring nek diambung cewek ketriok. Ih. Ya, Mister Sarung masuk. Keri ya? Ya
Allah. Kak Nova, Kak Ulin girap-girap iku delok niku. Sampeyan ngomong ngono girap-girap iku Kak Ulin niku. Bayangno. Oh, Tika. Jangan memulai Pak Sam. gelisah, Direkam loh ini. gelisah, Oh, siap. geli-geli basah. Bukan membahas. Aku keceplosan nih kok bahaya, Ini- bahaya. Ini karena Sam namanya, Sam ini. Sam tentang brengos. Iya, bojone gelisah iki. Nah, Mana? Assalamualaikum Kak Resa. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum Kak Resa. Ini Kak, kayak pindang Kak. Masih nunggu main lagi nih Kak. Tes. Tuh. Sudah terdengar Kak suaranya Kak? Udah ya. Terdengar Kak? Terdengar. Oh, fokus yang masaknya hari ya. Hari pendidikan loh. Potong malah ya. Oke, baik. Kita awali ya Kak. Kita jam 1 Ya. untuk teman-teman yang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini kita bisa bertemu lagi ya Kak. Untuk yang hari ini ada dua agenda. Jadi, yang pertama nanti 45 menit pertama kita akan umpan balik RT KKK. Jadi nanti berpasangan akan memberi umpan balik kepada temannya. Terus yang 45 menit terakhir kita ada pengantar bukti karya. Untuk pengantar bukti karya, kakak sebenarnya sudah biar tidak ribet, semua itu sudah pernah kakak lakukan. Misal mau bikin modul ajar, kakak juga sudah di awal sudah pernah buat modul ajar dan juga sudah direvisi, ya kan, sudah 2 kali. Nah, yang kemarin buat pembelajaran yang berbasis proyek, kakak juga sudah. Atau kalau bukti karyanya mau video, kakak juga sudah pernah membuat pembelajaran yang di video, ya kan. Yang terakhir juga saya sudah membuat tentang MDL dan jalan. Silakan kalau memang dirasa sudah memenuhi, nanti bukti karya sudah istilahnya apa ya, yang bulat-bulat lah. Kalau dirasa modulator saya ini sudah saya rasa sudah layak lah untuk saya upload di PMN, silakan saja gitu ya. Kalau memang masih ada mau direvisi ya silakan direvisi. Terus untuk tentang video pembelajaran, silakan kalau video pembelajaran kakak yang sudah kakak pernah buat itu 2 kali, kalau merasa memang sudah layak untuk di-upload di PMN silakan. Atau mau kakak-kakak mau buat yang lain, misal mau mereview modul berapa, misal Kak Arum, Kak Ulin atau Kak Nova buat video terus mau mereview modul berapa, silakan. Itu karyanya itu silakan. Baik, itu ya Kak untuk pengantar bukti karya, biar nanti juga banyak pertanyaan, biar nanti kayaknya membuka jelas-jelasnya saja, biar nanti bisa selesai tepat waktu. Nah, kita sebelum masuk ke umpan balik RTL, mohon izin Kak Tommy untuk memimpin doa teman-teman. Baik, selamat siang Kak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik kakak, untuk di awal ini nanti kakak akan saya berikan link itu sebagai panduan kakak untuk menilai RPL yang telah dibuat teman-teman kakak. Nanti berpasangan saja ya. Nanti akan saya urutkan saja mulai dari awal, dari guna siapa, dari bawahnya siapa. Jadi ya seperti kemarin biar cepat aja. Jadi untuk file RTL-nya sudah dipersiapkan terlebih dahulu kan. Untuk tabelnya bisa dilihat di grup WA kak, bisa dilihat terlebih dahulu. Yang saya Nah, itu ada nama penganut itu dan RTL atas nama siapa kak ya. Nah, itu ada skor. Silakan misal nomor 1, tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJK yang bersifat pada statistik.
Kalau memang di situ tujuannya memang sudah mengarah pada perwujudan pembelajaran PBK yang bisa pada peserta didik, silakan diberi skor 4. Nah, kalau belumnya itu gimana? Misal di situ sudah ada tujuan program, namun belum berpusat pada peserta didik. Kalau tidak ada tujuan program, di situ tidak tertera atau tidak tertuang tujuan program, silakan diberi skor 1, gitu kan. Untuk yang kedua, tujuan program mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam peserta didik. Ketika di situ sudah tertuang tadi dalam tujuan, ada pilihan kepemilikan dalam diri peserta didik, silakan diberi skor 4. Namun ketika tujuan itu yang memilih guru, tentunya silakan diberi skor 1 dan seterusnya. Nah, di akhir nanti RTL dari teman kakak yang kakak analisis tolong diberi umpan balik. Umpan baliknya dengan prinsip yang sudah pernah kita pelajari ya. Ya. Dan menggunakan prinsip sandwich yang sudah pernah kita pelajari. Kakak juga bisa belajar dari sini dan saya harap nanti ketika menganalisis mohon sungguh-sungguh kakak biar kakak tahu RTL nanti karena kakak juga akan mengampu nanti kan jadi fasilitator, kakak tahu oh ini RTL yang sudah hampir memenuhi aspek, ini belum gitu ya. Jadi kakak punya alasan gitu ya. Itu saja kakak. Sebelum kita lanjut membagi, mungkin ada yang ditanyakan. Oke. Kalau tidak, saya bagi ya kak ya. Oke. Halo, Kak Asngari. Monitor Kak Asngari. Kak Asnari sedang ada kegiatan sepertinya Kak, jalan sehat dengan muridnya. Jalan apa ya? Di grup. Kak Daud. Halo Kak Daud. Ya Kak Reza. Oke Kak Daud. Itu ya dengan Kak Samsul ya, Kak Samsul Arif. Oke, siap. Nah, Siap Kak Reza. jadi nanti Kak Daud menganalisis punya Kak Samsul menganalisis punya Kak Daud. Oh ya, Oke. siap. Nah, Kak Samsul Arifin dengan Kak Eko. Halo Kak Samsul Arifin, Kak Eko. Halo, siap Kak. Pak Samsul Arifin. Siap Kak, siap. Teknisnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya Kak Samsul dan Kak Eko. Siap. Kak Tian, Siap. Kak Tian dengan Kak Nova. Halo Kak Tian. Siap Kak Reza, siap nggih Kak Reza. Nggih, siap Kak Reza. Kak Hadi.
Kak Haji dengan Kak Santi. Halo Kak Haji. Siap. Kak Santi, halo. Kak Santinya yang Kak Santi yang izin Kak Reza agak terlambat tadi. Nanti bisa dijawab jadi Kak Haji. Siap. Kak Ulin dengan Kak Arum, halo. Ya, siap, Kak Reza. Terima Siap, kasih. Kak. Siap. Kak Jaka dengan Kak Idris. Kak Jaka sudah masuk. Kak Idris. Halo Kak Idris. Kak Jaka sama Kak Idris ya. Terus Kak Romli. Halo Kak Romli. Siap, Kak. Kak Romli dengan Kak Tommy. Halo Kak Tommy. Oke, siap Kak Reza. Kak Hendri. Halo Kak Hendri. Kak Hendri. Ya, siap, Kak. Kak Hendri dengan Kak Putut nih. Oh, oke, siap. Siap, nggih. Kak Muji, halo Kak Muji. Kak Muji apa belum ada? Halo. Suaranya masuk. Oh, Kak Muji sudah ada ya, oke. Kak Muji, untuk sementara karena Kak Sali belum ada, Kak Muji dengan Kak Haji Mawon ya. Siap. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Bisa di-share ke temannya, ke Kak, untuk RTL-nya dari teman divisi tadi, biar bisa mulai menganalisis dan memberi umpan balik. Silakan, Kak.
Untuk yang keterlibatan komunitas, kakak sambil gitu ya, yang nomor berapa itu? Nomor 10, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Nah, itu nanti di dalam Excel-nya yang kakak analisis itu mungkin melibatkan Pak Didik sebagai uh, Pak Didik dari melibatkan Pak Didik dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program. Itu nanti bisa dinilai 4. Kalau tidak melibatkan atau tidak menempatkan Pak Didik sama sekali sebagai kontributor, nah itu nanti dinilai 1. Kalau melibatkan Pak Didik dari awal hingga akhir ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, itu nilainya 4.
Kakak, mungkin sudah ada yang selesai. Kelompoknya siapa Kak yang sudah selesai menganalisis dan umpan balik? Kak Eko, Ya Kak, Kak Samsul, Kak gimana? Eko sudah apa belum menganalisis Tinggal umpan balik? tiga Kak Reza. Bentar, masih baca dipelajari. Aulin sudah? Bentar Kak, sebentar. Baik, Kak Muji silakan Kak Muji. Baik, terima kasih Kak Reza. Mohon izin. Kak Reza izin share ya, Kak Adi. Oke, monggo. Ini ya. Mohon maaf Kak Muji, suaranya kurang jelas Kak. Tes suara. Tes. Ya. Baik. Sudah suaranya Kak? Siap, sudah Kak. Baik, mohon izin. Ini share terkait dengan hasil RTL daripada Kak Adi. Di sini Kak Adi mengangkat tentang permainan egrang. Kemudian hasil dari analisis yang pertama terkait dengan tujuan program. Ini di sini Kak Adi sudah mencerminkan terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan keterlibatan peserta didik saat menyusun dan juga sebagai aktor utama nantinya yang akan berperan terhadap program yang dijalankan oleh Kak Adi, yaitu program untuk bermain egrang di hari Sabtu nanti di semester 2. Kemudian yang kedua terkait dengan tujuan program akan menumbuhkan penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan. Di sini sudah muncul dari keterlibatan peserta didik di saat penyusunan program ya. Ini sudah muncul terkait dengan keterlibatannya untuk merencanakan dan juga untuk melaksanakan. Kemudian item yang ketiga terkait tujuan program yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian. Terkait dengan indikator ketercapaiannya ini sudah masih 3 ya, jadi tantangan kemudian evaluasi ya, ini melaksanakan kesepakatan dengan KS, kemudian tantangan. Untuk yang poin
4, ini yang mungkin poinnya 3, Kak Reza terkait dengan indikator ketercapaian daripada tujuan. Jelas. Kemudian item yang keempat, meski target yang dilibatkan ini jelas. Jadi di sini melibatkan ada kepala sekolah, kemudian ada KS dan ada peserta didik. Yang sudah dimunculkan terkait dengan siapa yang berperan atau terlibat dalam programnya Kak Adi. Ada KS, ada murid, dan juga ada guru kelas. Kemudian terkait dengan lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Poin yang kelima terkait dengan lini masanya, di sini sudah muncul. Jadi untuk pelaksanaannya itu di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu, kemudian target populasinya kelas 4 sampai 6, pelaksanaan program di semester 2 di setiap hari Sabtu. Kemudian terkait dengan potensi tantangan dalam pelaksanaan, di poin yang ke-6 tantangannya sudah muncul juga. Jadi di sini Kak Adi tantangannya adalah karena ini adalah yang murid yang baru, jadi beberapa peserta didik ini mungkin juga ada yang masih belum ya, ada kesusahan saat melakukan kegiatan ekrang. Kemudian di sini Kak Adi berusaha untuk memotivasi dan juga memberikan semangat kepada peserta didik. Kemudian ragam sumber daya yang akan digunakan ini sudah muncul, jadi terkait dengan apa saja untuk yang ada di sekolah. Nah, ini terkait dengan kapasitas yang ada di sekolah, pemaparan keterampilan pengalaman guru, kolaborasi, pengembangan keterampilan dan pemanfaatan muncul. Kemudian rencana pelibatan komunitas jadi sudah muncul. Di masa evaluasi yang jelas, nah ini yang evaluasinya yang masih belum muncul. Jadi kapan pelaksanaan evaluasi, tapi di sini rencana evaluasinya sudah ada, jadi item-itemnya melakukan kesepakatan dengan KS, merencanakan program, dan juga melakukan kolaborasi. Mungkin alangkah baiknya ditambahkan terkait dengan evaluasi mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, jadi sehingga tahu program ini dapat terlaksana dengan lancar atau ketika ada permasalahan ini bisa untuk diperbaiki. Kemudian sumber data yang diambil untuk bahan evaluasi, sumber datanya jadi seperti ini muncul, melakukan kolaborasi baik dengan warga sekolah, kemudian dengan anak-anak dan juga dengan KS. Dapat berapa nilai berapa itu Kak? Mohon maaf. Untuk nilai ini dari beberapa item tadi, yang sehingga untuk poinnya seperti ini Kak Reza, saya berikan. Nah, jadi berdasarkan pengamatan untuk evaluasi dari Kak Adi mulai awal sampai ini 44, kemudian yang tadi itu program, karena untuk total skor 52. Jadi kemudian terkait umpan balik ini dari Kak Adi, ini RTTL-nya sudah berpusat pada peserta didik. Kemudian terkait dengan lini masa evaluasi, jadi yang kapan pelaksanaan evaluasi ini yang belum dimunculkan, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Dan untuk yang solusi dari tantangan, ini kan tadi kan ada tantangan, kemudian Kak Adi memunculkan untuk memberikan motivasi ya. Nah, mungkin ada tambahan juga terkait dengan slide-nya. Di satu sisi ini sebelah kirinya tantangan, di sisi berikutnya ada solusinya. Jadi ada motivasi ataupun ada pendampingan. Jadi secara keseluruhan sudah oke ya, dari Kak Adi. Total nilai 52 Pak, untuk total skornya. Itu yang kaitan dengan Kak Adi. Terima kasih atas kesempatannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga Kak Adi yang luar biasa. Ya, terima kasih Kak Muji. Jadi untuk punya Kak Adi yang telah dianalisis dan diberi umpan balik oleh Kak Muji, jadi sebagian besar sudah
memiliki skor 4 ya, kecuali yang ada di sumber data evaluasi. Sumber data evaluasi betul Kak Muji ya, sama yang ada di Ya, lini masa ya. Jadi sumber data di evaluasi itu kalau nilainya 4 itu mungkin sumber datanya bisa atau bahan sumber datanya yang akan digunakan itu lebih dari 3. Kalau cuma 2 mungkin bisa diberi nilai 3. Kalau cuma memiliki 1 sumber data evaluasi itu nilainya 2. Kalau tidak menjelaskan sama sekali atau tidak ada sumber data bisa diberi nilai 1. Oke, beri plus dulu buat Kak Muji dan Kak Adi. Kak Adi sudah selesai analisis punya Kak Muji? Sudah, Kak Reza. Terdengar suara saya? Terdengar, Kak. Tapi saya tidak bisa share screen. Ini WA-nya Oh, lemot. Ya. Tidak mau buka. Oke, saya ke yang lain dulu kalau gitu, Kak Adi. Kak Saya Arum baca sama Kak saja, Ulin nggih. sudah? Siap Kak. Bagaimana? Siap Kak. Siap, Ya silakan, Kak. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis saya dalam rencana program dari Kak Ulin, yaitu program Sebol Permen dengan SEM, yaitu singkatan dari Sepak Bola Perempuan Menyenangkan dengan Sport Education Model. Di sini sudah dijelaskan dengan Kak Ulin latar belakangnya sedemikian rupa. Kemudian tujuan program juga ada 4 poin di sini. Kemudian setiap langkah-langkah itu juga sudah, langkah-langkah tujuan itu juga diberikan indikator dengan Kak Ulin, sudah jelas di sini. Kemudian mitra dalam komunitas yang akan terlibat seperti kepala sekolah, guru PJOK, komunitas sekolah, orang tua murid, dan sponsorship. Kemudian di sini juga sudah dijelaskan kapasitas yang dimiliki sekolah, komunitas sekolah, SDM-nya, fasilitas fisik, sarana dan prasarana. Kemungkinan tantangan juga sudah dijelaskan dengan Kak Ulin, dan hasil dari analisis saya seperti ini, Pak. Nah, di sini di nomor 1 Kak Ulin sudah menjelaskan tentang tujuan program. 4, tujuan program mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan. Sudah 4, tujuan program dilengkapi dengan indikator. Sudah ada tadi deskripsi target, itu dilibatkan jelas cakupannya. Ini tadi belum rinci benar, jadi saya kasih 3. Eliminasi juga belum dijelaskan sama Kak Ulin, itu mau kapannya dilakukan, perencanaan pelaksanaannya belum dijelaskan tadi. Potensi tantangan dalam pelaksanaan 4, sudah ada tantangannya, ada solusinya juga 4. Ragam sumber daya yang akan digunakan juga sudah, sumber daya manusia dan sebagainya tadi disebutkan. Kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan penerapan utama dalam program. Saya berikan 3 karena kurang terperinci lagi. Bagaimana eliminasi evaluasinya juga belum dijelaskan terperinci, teknik pengambilan datanya juga belum terlihat, sumber data sudah, kemungkinan tantangan sudah dijelaskan juga. Jadi umpan balik yang bisa saya sampaikan untuk Kak Ulin, programnya yang dibuat sudah menarik sekali, dari namanya sudah keren, dan menjalankan model SEM ini baru untuk anak-anak SD, bisa ditingkatkan lagi, kemudian ditambahkan dengan kayak pelaksanaan, perencanaan, evaluasinya itu dengan tanggal-tanggalnya atau kapan-kapannya itu lebih diperinci lagi, mungkin bisa di awal semester atau di akhir semester atau tanggal berapa, bulan apa, itu bisa dijelaskan. Jadi untuk suara pilihan dan kepemilikan peserta didik juga dapat dijelaskan dengan alur perencanaan kegiatannya seperti apa, anak-anak terlibat di suara yang seperti apa, pilihan di seperti apa, kepemilikan seperti apa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang nilainya 2 tadi apa Kak Arum? Yang sumber data. Nilainya 2, eliminasi evaluasi belum.
Yang sumber Itu data? sumber data Lini masa Kak. lini Lini masa masa. itu terus sama pelaksanaan ini loh Pak, lini masa perencanaan pelaksanaan itu Lini belum masa. ada. Belum ada ya Kak Ulin ya, bener ya? Maksudnya kayak kapan Betul. dilakukannya belum ada. Ini belum ada. Ya, betul. Kapan-kapannya itu loh Pak, waktunya. Nah, belum ada. Itu. Baik, terima kasih Kak Arum. Oke, satu lagi ya. Kak Ulin ke saya ya Kak. Kak Reza. Ya, lanjut Kak Reza. Kak Ulin ke saya. Di sini main Kak, saya duluan ya. Oke. Terima kasih, silakan Kak Aruf untuk menampilkan slide-nya. Ya, ini sudah Kak. Ini saya Kak matiin Besarkan. suara. Iya, iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kak Reza dan teman-teman sekalian, kakak-kakak. Di sini saya menganalisis atau menganalisis ya tadi. Rencana program SD Negeri Sisir 01 Batu oleh Kak Arum. Nah, lanjut untuk judul programnya ini sudah menarik menurut saya, Showing for Fun. Jadi di sini ada fun-nya. Terus kemudian di sini juga sudah dijelaskan latar belakangnya yang mendasar sekali, bahwasanya kenapa kok kegiatan ini dilaksanakan seperti itu, kenapa kok dibuat program ini. Kemudian lanjut Kak, nah untuk tujuan program capaian langkah-langkah di sini juga sudah dijelaskan, sudah jelas. Siswa dapat membedakan secara langsung kegiatan akuatik, merealisasikan kebutuhan bakat minat peserta didik juga. Dari sini nanti pasti akan terjaring bibit-bibit yang mungkin bisa fokus pada swimming seperti itu. Lanjut Kak. Struktur programnya ini juga sudah jelas, sudah diperlihatkan oleh Kak Arum. Kemudian mitranya kerjasama dengan siapa saja itu sudah sangat jelas. Murid juga diajak merencanakan juga sudah jelas. Selanjutnya, nah pernyataan tentang kapasitas ini juga sudah bagus. Ada modal manusia, modal politik sudah disusun di sini dengan bentuk yang menarik. Kemudian lanjut Kak. Rencana evaluasi di sini juga sudah dijelaskan, melakukan diskusi rencana tindak lanjut dan evaluasi. Kemudian tantangannya ada di sini di mana kurang terampil dalam kegiatan akuatik. Nah, kebanyakan memang peserta didik kita memang kebanyakan memang seperti itu. Jadi saya rasa ini juga sangat bagus untuk mencari bakat dan minat di bidang renang seperti itu. Lanjut Kak. Terima kasih. Dan analisisnya tolong ditampilkan Mbak. Oke, dari saya untuk tujuan program nomor 1 Kak. Tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini sudah terlihat tadi ya, saya nilai 4. Kemudian yang selanjutnya tujuan program mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Saya nilai 4. Kemudian tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Saya nilai 4 juga. Deskripsinya juga sudah jelas. Lini masa juga sudah jelas. Potensinya juga sudah jelas. Nah, untuk rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan, nah ini masih belum terperinci. Jadi saya nilai 3. Kemudian ragam sumber daya juga gitu. Saya nilai 3. Kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai pemeran utama ini sudah bagus, saya nilai 4. Dan lini masa evaluasi masih saya nilai 2. Sumber data yang akan diambil juga 2. Teknik pengambilan data juga 2. Kemudian kemungkinan tantangan ada 4. Nah, total skor 50. Sedangkan umpan baliknya, program yang dibuat sudah berpihak
pada murid, di mana juga tujuannya dapat merefresh peserta didik dalam mengikuti KBM di semester genap, di mana suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik sudah dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tersebut. Dari aset kekurangan sekolah yang tidak memiliki kolam renang dalam pembelajaran akuatik, maka guru bekerja sama dengan modal politik, sumber daya, relasi kerjasama dengan hotel di sekitar sekolah, dapat ditambahkan teknik pengambilan data untuk evaluasi dengan seperti apa yang dijelaskan dengan rinci. Nah, di sini intinya Kak Arum sudah memiliki upaya untuk bekerja sama supaya program ini berjalan dengan lancar, seperti itu. Demikian dari saya, Kak Reza dan Kak Arum dan kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kakak ya, gambaran yang pertama tadi ada Kak Muji menganalisis dan memberi umpan balik punya Kak Adi, dan ada Kak Arum dan Kak Ulin. Saya rasa semuanya sudah bisa ya untuk ketika nanti teman-teman peserta juga, maksudnya oh ini kurang sesuai atau apa, bisa Kak Tian tadi Resen mungkin ada yang tanya. Izin Kak, sebentar lagi ada kegiatan, saya minta dulu dengan Kak Nova Kak Reza, karena sebentar lagi ada kegiatan lagi di kecamatan. Mohon izin. Jadi bawa konsumsi. Oke, itu Kak ya untuk RTL. Saya rasa yang dari Kak Muji, Kak Ulin sama Kak Arum sudah mewakili semua ya. Jadi tadi bisa dibuat gambaran. Oh ternyata kalau di evaluasi belum ada, bisa dinilai begini. Kalau ada pun, misal adanya bagaimana, nah gitu ya. Jadi bisa dibuat patokan. Tuh. Ini kalau kita 90 menit berarti sampai jam berapa ini Kak Nova kita? Atau Kak Muji yang? Sampai jam 2:30 ya? 2:30 Kak Reza. 2:30 Pak Reza. Setengah jam lagi. Siap. Saya lanjutkan untuk itu Kak ya. Untuk bukti karya garis besarnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi Kak. Jadi pada intinya Kakak sebenarnya sudah buat mulai dari awal itu, namun nanti ada beberapa yang harus ditambahkan, keorisinilan dan lain-lain ya. Untuk langkah-langkahnya insya Allah di LMS juga sudah ada, namun saya izin share dan membacakan PPT-nya. Kak Reza izin, ini saya prepare mau main gitu Kak. Izin ya Kak, saya off cam. Sudah dinanti teman-teman ini Pak. Nggak boleh. Kakak-kakak saya izin off cam dulu nggih. Terima kasih semuanya. Kak Arum, terima kasih. Kak Reza, izin off cam. Sip Pak, tak main sih Pak. PowerPoint. Sudah terlihat Kak ya? Sudah Pak Reza. Ya. Sudah Kak. Bukti karya di Platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Nah, topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK mengunggah bukti karya di PMM. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika yang sudah kakak buat, nanti tuh untuk bukti karya itu bisa berupa PDF, modul ajar, video juga nggak apa-apa, kakak-kakak mereview modul juga nggak apa-apa, terserah. Jika menurut kakak itu sudah layak untuk diupload, silahkan. Baik modul ajar yang sudah kakak buat di awal, itu kan juga sudah direvisi kakak lagi kan,
video yang kakak buat 2 kali, video pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek kemarin itu, silahkan, atau RTL ini. Nah, saya bacakan alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ya. Ini ada perjalanan peserta program PKG PJOK. Mulai dari pembukaan dan materi orientasi hingga sampai ini kita berarti sudah mau minggu keberapa ya? Minggu ke-11 ya. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Serta menjadi salah satu prasyarat untuk kelulusan, enggak ya? Jadi ini menjadi salah satu prasyarat kelulusan yang akan saya plenokan pada tanggal 26 sampai 28, Kakak. Jadi nanti tanggal 26 sampai 28, saya dan teman-teman fasilitator yang lain akan memplenokan kakak peserta untuk kelulusan dan menjadi fasilitator diseminasi. Bukti karya adalah produk orisinal. Lah, produk orisinal ini nanti kakak kalau ada tanda tangan kepala sekolah dan kakak insya Allah. Bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, nanti sebelum kakak unggah di PMM akan saya validasi kakak untuk bukti karyanya. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat jelas dan terdengar jelas ya. Jadi ketika kakak mau video pembelajaran, jadi ataupun video yang lain, video tentang review modul atau yang lain, diusahakan gambarnya jelas, suaranya juga jelas, karena dilihat orang banyak. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara. Nah, tidak ada unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ya. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat. Nah ini ya, yang seperti saya bilang, wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jadi diharapkan benar-benar karya kakak-kakak masing-masing. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi Kak ya. Ketika kakak praktik pembelajaran, merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Kita dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen. Nah, kalau dalam dokumen PDF, berarti bisa berupa modul ajar itu ya. Nah, kalau video berarti video yang sudah pernah kakak buat itu, pembelajaran itu ya. Praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul. Nah, ini ya. Ini kalau mau keren, kakak mungkin bisa mencoba ini ya, praktik baik yang ini. Kakak mungkin bisa merefleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang bersifat pada peserta didik dengan format dokumen PDF atau video. Jadi nanti kalau mau keren bisa merefleksi modul, misal Kak Jaka mau merefleksi modul 1, 2, atau 3, silahkan gitu ya, dalam bentuk video. Refleksi, nanti diunggah. Nah, ini peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG. Ya, di LMS ini sudah ada Kak. Saya menyatakan bahwa saya telah memberi informasi pada peserta didik sampai menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah
dalam rangkaian program orisinil ya ini ya, yang saya bahas di awal tadi. Ini sudah ada di LMS. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada laman beranda kelas pembelajaran WAGPJOK. Nah, itu Kak, ini masuk ke laman modul bukti karya, pilih modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya. Setelah itu akan ada revisi dan berbagai bukti karya yang akan saya periksa. Ini ya, start assessment, unduh formulir persetujuan, tadi ya, bisa diunduh formulir persetujuan. Ini. Setelah itu klik kerjakan untuk mengunggah draft bukti karya. Jadi saya harap kakak membaca semua ya, membaca instruksi dari awal sampai akhir. Nah, ini bisa file upload. Terus kemudian klik upload file untuk dapat mengunggah draft bukti karya. Kemudian bisa klik close file untuk memilih dokumen bukti karya yang ingin diunggah. Close file. Catatan, apabila ingin mengganti dokumen yang telah diunggah, silakan ya, klik close kalau ingin mengganti. Yang ke-9, pilih dan klik add another file untuk menambah dokumen yang ingin diunggah. Ketika ingin menambah dokumen lain, bisa klik ini Kak. Kakak bisa mengulangi langkah upload file dan choose file, lalu unggah formulir pernyataan pelibatan anak yang ingin diunggah. Setelah dokumen lengkap, kemudian klik kumpulkan. Nah, ini ada rubriknya lagi Kak ya. Jadi nanti fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik. Nanti saya akan memvalidasi bukti karyanya kakak lagi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka kita perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Baiknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung. Nah, jadi nanti ketika setelah saya nilai ada tulisan sudah sesuai, komplit, silakan langsung di-upload di PMM kaya. Nah, ini putusan utama dari validasi. Terdapat 2 putusan utama, yaitu layak untuk langsung diunggah atau perlu revisi. Jadi, mohon dicek secara berkala hasil validasi dari. Jadi ketika nanti kakak sudah mengunggah draft bukti karya, bisa dicek secara berkala Kak. Ketika memang sudah layak, silahkan langsung diunggah ke PMM. Nah ini, Anda akan melihat modul berbagi bukti karya. Apabila draft bukti karya layak untuk langsung diunggah ke PMM. Dalam modul berbagi bukti karya, Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Ini ya, berbagi bukti karya ini. Klik reply untuk mulai membagikan bukti karya Anda. Nah, tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah PMM pada kolom yang tersedia. Silakan seperti biasanya Kak ya, linknya biar bisa saya lihat. Kalau sudah diunggah di PMM. Nah, Anda akan melihat modul revisi apabila draft bukti karya layak perlu diperbaiki sebelum. Nah, nanti akan terlihat revisinya.
lihat umpan balik dari fasilitator terkait aspek yang perlu diperbaiki. Jadi ketika nanti ada revisi, akan saya tulis di komentar. Ketika nanti komplit, jadi tidak ada revisi, silahkan langsung diunggah di PMM. Mengunggah bukti karya di PMM. Ini saya kira sudah bisa semua ya. Ini ada bukti karya, tambahkan karya ke karya saya, kemudian pilih kategori. Kemudian ini yang di PMM ya Kak ya. Nanti, nah kemudian pilih bentuk karya yang akan diunggah. Bisa dokumen, gambar, video. Pastikan Anda sudah memiliki video. Nah ini sudah pasti punya ya. Masuk ke akun YouTube dengan akun Google. Lalu izinkan akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutkan. Pilih video yang akan diunggah. Nah, ini lengkapi rinciannya ya. Bagaimana cara membagikan bukti karya? Nah, ini nanti dibagikan yang di komentar tadi Kak ya. Buka menu bukti karya, terus kemudian pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggahnya tadi. Terus buka kategori karya yang Anda ingin buka. Kemudian ada tanda bagikan itu ya. Terus salin link. Nah, ini fasilitator membuka tautan. Nanti ketika sudah kakak sematkan di komentar tadi akan saya buka file yang kakak sudah unggah ke PMM. Nah, ini ya tanya jawab seputar bukti karya. Tidak dapat unggah video melalui akun YouTube. Apabila Anda mengalami kendala, tidak bisa mengimpor video pada halaman bukti karya melalui akun YouTube, Anda dapat melakukan impor video dengan tautan. Jadi bisa, yang kedua ya, bisa menggunakan tautan. Nah, langkah upload video dengan tautan, pilih tab belum diimpor, lalu Anda dapat klik impor dengan tautan. Nah, masukkan tautannya, lakukan langkah berikut untuk dapat melakukan video. Pastikan video sudah diunggah di YouTube kakak masing-masing ya. Terus videonya tidak di-setel di pribadi untuk publik. Nah, kendala video ini di-setel untuk pribadi. Jadi ketika tidak bisa dilihat berarti setelannya itu masih belum untuk publik. Ini caranya Kak. Mungkin ada yang belum tahu bagaimana mengganti pribadi menjadi publik ya. Masuk ke YouTube. Pilih video yang ingin diubah. Kemudian pilih publik, lalu klik publish. Video tidak dapat diputar. Nah, kendala video tidak tersedia. Tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta. Biasanya karena ada copyright, ya ada hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar. Ini langkah-langkah mencari hak cipta. Kunjungi YouTube, terus pilih copyright ya, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran. Biasanya kalau nggak ada lagu-lagu nggak apa-apa. Nah, pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui ini ya, Bitly informasi bukti karya. Oke, terima kasih. Baik kakak, mungkin ada yang tanyakan tentang bukti karya. Saya kira sudah saya permudah ya kak. Silahkan kalau memang layak, mulai dari modul ajar, video kakak, dari awal silahkan saja langsung diunggah di draft. Kak Muji, monggo Kak Muji. Baik.
Terima kasih Kak Reza. Terkait dengan bukti karya, kebetulan yang kemarin buat praktek pembelajaran, itu langsung saya share di bukti karya. Jadi, dan sudah tayang di BMN lah. Jadi untuk yang izin Kak Reza, ini untuk yang bukti karya kemarin kan buat video pembelajaran. Nah, di sini sudah saya upload terkait dengan bukti karya di praktek pembelajaran. Nah, dimana yang kemarin yang pembelajaran SEM kan sudah bisa terbit dan juga saya share di grup ini ya, sudah ada komentar-komentar dan tayang. Jadi ini sudah sesuai atau saya upload lagi yang lain karena ini katanya dengan penguploadan alhamdulillah sudah tayang di BMM. Ya. Nah, gitu Pak. Terima kasih sebelumnya. Siap. Siap Kak Muji. Silakan saja kalau saya tidak mempersulit Kak Muji ya. Silakan kalau memang dirasa sudah sesuai nggak apa-apa. Jadi karena waktu kita juga sudah mepet, teman-teman juga banyak kegiatan sama sekali. Jadi kalau dirasa maksudnya oh ini sudah sesuai nggak apa-apa, bisa diunggah di draft bukti karya saya, nanti saya setujui bisa langsung itu Kak. Kalau Kak Muji sudah upload silakan itu yang diunggah di draft bukti karya di LMS Kak, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Kak Reza. Ya, mungkin ada yang lain Kakak. Kak Daud, silakan Kak Daud. Ya Kak Reza, terima kasih. Terkait dengan bukti karya itu berarti kita mulai hasil karya yang pertama ya Kak. Pertama sampai ini kita pilih yang terbaik atau gimana Kak? Seperti yang ada di slide tadi Kak Daud, jadi ada beberapa pilihan kan bukti karya tadi. Bukti karyanya bisa bentuk modul ajar, bisa bentuk video pembelajaran, bisa bentuk merefleksi modul atau mereview modul. Nah, itu sebagian besar kan sudah kita laksanakan Kak Daud. Mulai dari membuat modul ajar juga sudah direvisi 2 kali. Terus video pembelajaran kita juga sudah ya kan Kak. Nah, silakan pilih sesuai Kak Daud, karya-karya yang Kak Daud sudah buat itu yang menurut Kak Daud paling bagus lah, nggak apa-apa. Jadi biar kita tidak usah membuat lagi gitu. Tapi kalau Kak Daud mau membuat lagi, dipersilahkan. Begitu Kak Daud. Siap. Terima kasih Kak Reza. Kak Nova, monggo. Pak Reza, terima kasih banyak untuk upload bukti karya ini. Saya itu punya PML-nya itu 2 Kak. Jadi masuk dengan belajar ID waktu yang dulu waktu di NTT itu SMA dan sekarang ini ketika saya pindah ke Ponorogo itu SMK ada 2. Tapi yang digunakan untuk Zoom seperti ini itu yang dulu yang masih SMA yang terbawa dari NTT itu. Jadi nanti saya menguploadnya di PMM itu memakai belajar ID PMM plafon saya yang SMA atau yang sekarang yang SMA SMK ini Kakak Reza. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Nova. Monggo, kalau mau diupload dua-duanya nggak apa-apa Kak Nova. Yang penting gimana Kak Nova bisa masuk ke PMM-nya Kak Nova mudah dengan yang mana. Yang penting Kak Nova bisa tadi ya mengupload sampai mengambil link tautannya tadi bisa di-share di LMS tadi biar bisa saya membukanya gitu Kak Nova. Terserah, monggo. Oke, siap Kakak Reza, terima kasih informasinya. Oke. Silakan ada yang lain Kak. Jadi sebenarnya seperti yang tadi ya, bukti karya sudah pernah kita buat. Oh Kak Putut, monggo. Ya Kak,
saya mengirimkan bukti karya yang setengah jam tanpa jeda itu berarti boleh ya, yang video itu? Nggih, silakan, Kak. Oh, enggak apa-apa nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun, nggih. Kalau tadi seperti catatan tadi ya, Kak. Kalau menurut Kak Putut, ini sudah layak ditonton teman-teman se-Indonesia itu, ya, gitu ya. Oke. Oke. Ada yang lain, Kakak? Masih ada waktu 10 menit sebelum kita akhiri. Jadi kalau kakak-kakak mau membuat lagi seperti yang belum pernah kita buat, mungkin ada yang mau review modul atau yang lain, silahkan. Ya. Kak Daud, monggo. Terima kasih Kak Reza. Terkait yang video menampilkan murid serta apa tadi Kak yang harus minta persetujuan kepala sekolah itu bagaimana Kak itu tadi yang video tadi? Terima kasih. Tadi itu loh Kak, seperti persetujuan gitu loh Kak. Misal di video pembelajaran itu ada peserta didik ya, maksudnya minta persetujuan peserta didik bahwa kita itu sudah meminta izin bahwa ini akan diupload, kepala sekolah juga tahu gitu. Itu formnya sudah ada di LMS Kak Daud. Jadi itu nanti ikut diunggah kita lihat. Betul, betul Kak. Betul. Siap. Nah. Terima kasih Kak Reza. Kak Arum, silakan. Oke, memperjelas lagi yang ditanyakan Kak Daud ya Kak Reza. Jadi ini kan videonya itu sudah saya upload, video saya selama PKG itu, modulnya sudah saya upload. Ya memang beberapa di bukti karya saya itu juga sudah banyak upload video. Nah, tanpa ada surat-surat itu tadi loh Kak Reza. Nah, apakah Kak Papa tanggalnya itu loh, tanggalnya kan sudah terupload sebelum due date kita minggu 11 ini. Terus suratnya itu kita buat di due date sekarang nggak apa-apa ya Kak? Maksudnya suratnya menyusul gitu loh. Nggak apa-apa Kak, apa-apa. nanti kan Apa ya, Kak? unggah draft bukti karya di BK.1 itu kan nanti kakak ada unduh formulir persetujuan pelibatan anak. Silakan aja. Nggak apa-apa ya Kak, berarti videonya sudah terupload suratnya menyusul itu, gitu ya. Itu juga sudah dibuat dulu, anak-anak kan juga terlibat kan. Iya. Iya. Siap Kak. Ya, terima kasih Kak. Silakan Kak, satu atau dua lagi mungkin yang belum jelas. Jadi pilih ya Kak yang menurut Kakak paling ya terbaik lah. Mungkin modul ajar atau video pembelajaran yang sudah Kakak buat atau kemarin itu pembelajaran yang berbasis proyek itu yang komunitas belajar di sekolah itu atau yang lain. Untuk membuat apa itu kita upload di YouTube sudah bisa semua Kak ya, yang apa itu tampilannya maksudnya pribadi atau publik atau hanya kita sendiri sudah bisa Kak ya, sudah tahu semua ya. Lagi Kak Reza, ini kan yang di sini kan ada pilihannya praktik pembelajaran sama praktik baik. Jadi kita ambil yang praktik pembelajaran ya Kak. Ada praktik Itu kan baik. pilihan Kak, silakan dipilih salah satu. Terserah ya Kak. Ya terserah. Berarti yang mengajar atau berbagi praktik baik boleh ya. Kalau yang video, oke, terima kasih Kak. Ya.
Kira-kira ada yang mau mereview modul Kak? Kak Nova ini kelihatannya kayak. Itu aja dah Kak. Ampun, ampun. Itu sudah handal Kak. Kak Nova itu handal Kak. Pusing ngenteni wong Ya, pulsa kabeh iki. Ya, nanti Kak Reza bagaimana dalam satu malam. Tunggu petunjuk dari Pak Sam. Silakan Pak Sam. Mau tanya lain ini Kak, kira-kira kapan ya Kak kabar lain-lain Kak ya? Ini soalnya ada yang japri ke saya Kak, begitu Kak. Ber Bang Titil. Tanya Bang Jatim apa Bang Titil ini Pak Sam? Bang rekening yang dikirim Kak. Kak Romli terutama Kak. Bang User Itu curahan hati tuh. Jangan ngomong ngono ta. Jelas ini berarti kesekretarian Bang Os. Kalau mengacu pada tahun kemarin Kak Samsul, uang pulsa itu akan masuk ketika semua sudah selesai. Berarti setelah penutupan berarti Kak Samsul. Kalau mengacu tahun depan, tahun kemarin. Nah, ini juga kemarin ada kendala juga. Katanya ada apa ya? Ya, kita sebagai bahan kita sendiri ya. Ada pemblokiran dana sementara ya di BPKT Jawa Timur. Jadi di masalah dana sementara. Pemblokiran dana sementara. Nggak tahu ya karena apa itu kemarin juga itu. Makanya plenonya saja sebenarnya tanggal 23 ini diundur tanggal 26. Mungkin ya akan terdampak juga pada uang pulsa kakak juga gitu. Siap. Tapi saya harap tidak. Ya. Semangat lebih bersabar Kak. Siap. Paling yo ora akeh lho kuwi. Gak apa-apa Kak Ketut, penting cukup lah gue rokok gue pulsa. Kenalan Kak Nova, tenang. Tas Kak Romli. Pak Daud. Kak Reza. Kak Reza terkait untuk mereview modul itu, kita mereview modul kita sendiri ya, atau mereview modul orang? Nggak kedengaran Kak Reza. Kak Daud, suaranya nggak dengar Kak Daud saya tadi. Bisa diulangi Kak, terkait mereview modul gimana Kak? Ya terkait mereview modul itu. Halo? Kita mereview modul kita. Tes sudah terdengar Kak? Suara saya terdengar Kak. Ini ya. Terdengar. Jelas Tes. Kak. Gimana Kak Daud tadi Kak Daud? Terdengar ya Kak? Halo? Suaranya Kak Daud itu jauh. Lanjut Kak Daud, dengar. Tes. Oke. Lanjut Kak Daud. Gimana Kak Daud? Tadi ya, Kak Reza, terkait dengan mereview modul itu, kita mereview modul kita sendiri atau modul orang lain yang divideokan gitu. orang lain. Ini maksudnya mereview modul di program ini Kak Daud. Mau mereview modul 1.1 atau 1.2, 1.3 gitu Kak. Oh, ya. Dalam bentuk video ya Kak ya? Iya, bisa bentuk video atau bisa bentuk PDF nggak apa-apa. Siap. Terima kasih Kak. Siap. Itu saja Kak ya untuk siang sampai sore hari ini. Kita akan bertemu lagi tanggal berapa ya? Tanggal 27 Kak ya? 27 Agustus kalau nggak salah ya. Atau 2. Ya Kak. Oke, sudah
di akhir penghujung. Tetap semangat Kak, tetap semangat. Kurang sedikit lagi ya, sudah 95%. Oke. Itu saja Kak ya untuk sore hari ini. Siap. Silakan melanjutkan aktivitas. Saya akhiri, bisa meninggalkan sini semua untuk kakak-kakak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramli, sabar yo. Sabar. Kuat no hatimu. Terima kasih. Agustusan cair tuh, Agustusan tenang aku. Pak Samsul tenang. Sering cek ya. Cek Bang Jatim. Panas tambah ireng. Pak Daud itu dudulan kopi, Pak Daud itu. Cair Agustusan. Cair Agustusan. Kuritku ireng wis. Yuk, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.